Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari dan bulan. Semuanya itu adalah tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, di antara sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah SWT adalah adanya malam dengan kegelapannya dan adanya siang dengan terang benderangnya. Kata Allah, la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillah, tapi sujudlah, beribadahlah kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian semua betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ayat ini sangat menarik kita pahami berkaitan kemarin sore semalam gerhana bulan, satu fenomena alam yang sangat luar biasa, sehingga menjadi perhatian para peneliti, perhatian para masyarakat, para wisatawan. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sehebat apapun, sesakral apapun sesuatu itu, jangan sampai kita ini mengagungkannya, bahkan menyembahnya, bersujud kepadanya. Karena memang fenomena-fenomena manusia seperti itu. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan, yang dianggap sakral, maka disembah. Orang Jepang menyembah matahari, orang-orang Mesir kuno menyembah bulan, dan berbagai lainnya. Bahkan sebagian masyarakat kita kalau gerhana terjadi, banyak fenomena-fenomena sosial. Ada yang membunyikan gendang, ada yang bersembunyi karena merasa bahwa ada setan yang berkumpul menutupi bumi ini, sehingga mereka berperilaku yang melebihi dari kebiasaan. Itulah kata Allah, la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari. Jangan sujud kepada matahari dan bulan meskipun sangat menakjubkan kepada kamu. Seperti kemarin tadi malam itu luar biasa fenomena dunia. Para peneliti meneliti betul, karena gerhana ini adalah sesuatu yang sangat bisa membawa keburukan. Kalau gerhana matahari yang kita tahu bisa membutakan mata kita melihat langsung. Kalau gerhana bulan bisa membuat gunung meletus, dan memang terjadi ada beberapa gunung yang meletus, dan juga bisa naik pasang air, air rob. Itulah semua hal-hal yang bisa membawa kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sebagai orang muslim, maka bila terjadi hal seperti ini, maka tentunya kita kembali ke Allah. Kata Allah, wasjudu lillah, sujudlah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena Allah lah menciptakan langit dan menjadikan sebagai gejala-gejala itu sendiri. Gerhana itu kan menurut ilmunya, kalau gerhana bulan itu adalah ketika bulan purnama. Di saat yang sama sejajar antara bumi dengan matahari, sehingga menampakkan sesuatu yang lain dari biasanya. Oleh karena itulah pada masa Nabi juga pernah terjadi hal yang sama. Pernah terjadi gerhana. Ketika itu sementara Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba di siang hari perlahan-lahan bertemu antara matahari dengan bulan dan menutupi sampai malam, betul-betul terasa malam. Dan semua fenomena malam terjadi. Burung-burung keluar, ayam masuk kandang dan sebagainya karena malam. Nabi langsung bangkit dan kemudian masuk ke masjid dan salat bersama sahabat-sahabatnya. Setelah salat kemudian keluar, setelah selesai gerhana, tiba-tiba ribut bahwa ini kemarin kejadian seperti itu karena mati anaknya Rasulullah. Ada Rasulullah, anak laki-laki, dikaitkan dengan itu. Karena kematiannya Ibrahim itu menyebabkan matahari seperti itu, matahari gerhana. Langsung kata Nabi, inna samsa wal qamara ayatin min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La tankasifani limautin yahadin wala lihayatin. Tidak ada hubungannya gerhana dengan kematian seseorang dan hidup seseorang. Paraitukum, kata Nabi, kalau kamu melihat gejala seperti itu, maka pada Allah berdoalah kepada Allah, wakabiru, dan besarkan Allah. Oleh karena itulah, karena memang gerhana itu banyak menimbulkan masalah-masalah besar. Seperti tadi bisa terjadi gempa, terjadi air pasang dan berbagai hal lainnya. Sehingga kata Nabi, berdoalah. Dan memang dianggap salah satu mustajabnya doa ketika gerhana itu. Minta perlindungan kepada Allah, minta sesuatu harapan kepada Allah, dan apa saja kita minta. Dan sekali sepakat biru, besarkan Allah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gejala-gejala yang luar biasa. Ini satu fenomena alam yang sangat luar biasa. Karena memang tanda-tanda kiamat itu adalah tidak lazimnya lagi sesuatu yang lazim. Kalau biasanya matahari terbit dari timur tenggelam di barat, ketika nanti bergantian berubah, itu tanda kiamat. Atau seperti fenomena gerhana yang tidak lazim tiba-tiba yang puluhan tahun baru ketika ketemu lagi, itu tanda-tanda kiamat semua. Sehingga pada Allah berdoa kepada Allah, wakabiru, dan sekaligus bertakbir, besarkan Allah. Bahkan menyambungkan wassalatu wassalam. Kemudian salatlah dan bersedekah. Inilah hadis yang digunakan dasar, ada salat gerhana, salat kusuf. Kemarin salat di Al-Markas atau berbagai masjid, bahkan Muhammadiyah menganjurkan umatnya untuk melakukan salat kusuf karena memang sangat penting. Oleh karena itulah gejala-gejala fenomena seperti kemarin itu ada memberi kita 4 hal paling tidak. Yang pertama, adakah kita merasa kagum kepada Allah? Dan adakah fenomena yang tidak lazim seperti itu mendorong kita berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah adakah fenomena seperti itu bisa menjadi kita rasa takut kepada Allah karena Allah berkuasa segala-galanya? Dan sekaligus dengan fenomena itu semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat bahwa ketika Nabi salat kusuf, ketika itu kan panjang, beberapa ayat atau surah dia baca, lama.
Apalagi salat kusuf kan dua kali ruku. Allahu Akbar ruku, sudah ruku naik lagi, baca lagi Al-Fatihah surah panjang. Ternyata ada riwayat bahwa ketika salat kusuf Nabi, Allah memperlihatkan bagaimana surga dan memperlihatkan bagaimana siksaan neraka. Kata Nabi, saya ingin memetik kembang di surga itu untuk menunjukkan kepada sahabat-sahabat kalian bahwa inilah yang saya dapatkan waktu salat. Oleh karena itulah fenomena alam yang tidak lazim itu adalah tanda kuasa Allah untuk mengingatkan kita bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan hikmahnya Allah adalah mari kita selalu untuk kagum kepada Allah, membesarkan Allah dan dekat kepada Allah, baik lewat ibadah, lewat zikir, lewat doa maupun lewat salat, demikian juga lewat sedekah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.